Halo guys, kembali lagi di Nerds After Work hari ini dan video kali ini kita ngebahas topik yang cukup serius yaitu utama mengenai kontroversi di sekitar Oshinoko yang sekarang ini lagi memanas terutama sih di sosial media gitu ya. Mungkin sih gue sekedar sebelum kita ngebahas ini jadi buat yang nggak tahu apa itu Oshinoko ya kalau kalian bukan fans anime atau manga ya. Jadi Oshinoko ini anime baru yang keluar di season ini ya. Itu salah satu menjadi runway hit terbaik untuk season ini yang bahkan di awal season itu langsung dia memiliki prestasi cukup hebat itu bisa ngegeser Full Metal Alchemist Brotherhood di website kayak My Anime List yang kalau ya lu itu seorang fans anime, ya lu tahu ini apa bukan prestasi yang bisa semua acara baru itu untuk accomplish ya. Jadi cuma beberapa aja yang bisa berhasil ya. Nah, kenapa sih Oshinoko ini langsung menjadi populer ya? Ada cukup banyak alasan ya, mulai dari kualitas animasi yang sangat bagus atau bahkan mungkin dari lagu openingnya yang dinyanyiin oleh Yoasobi yang baru-baru ini bahkan bisa mecahin top Billboard Global Charts menjadi nomor satu. Ya, jadi ada banyak alasan, tapi salah satu alasan utama kenapa orang suka sama Oshinoko itu mengenai topiknya, di mana dia mengcover sisi gelap dari dunia idol dan juga selebritis Jepang ya. Jadi bagi yang udah nonton dari episode satu aja itu pasti udah tahu bahwa Oshinoko tuh nggak takut untuk nyentuh banyak topik-topik sensitif di dunia entertainment. Baik itu dari fandom yang toxic atau persaingan yang ketat hingga budaya manipulatif dan eksploitatif yang ada di industri entertainment. Tapi sepertinya baru-baru ini beberapa orang menilai bahwa Oshinoko mungkin ini keterlaluan di topik yang dia covernya ya. Jadi sedikit spoiler alert bagi yang belum nonton episode 6 Oshinoko ya. Jadi di episode 6 yang berjudul Ego Surfing ini kita diketemukan dengan karakter bernama Akane Kurokawa ya. Jadi dia itu seorang aktris muda yang pekerja keras dan juga multitalenta yang tapi ditekan sama agensi dia untuk tampil pada sebuah acara reality TV ya. Nah, karena arahan dari produser-produser acara reality itu kurang tepat dan juga bakat dia itu kurang sesuai untuk tampil di reality TV, di episode ini kita lihat Akane ditampil di para penonton itu sebagai sebuah karakter yang jahat. Yang bikin akhirnya rating dari acara ini naik karena acara jadi kesannya menarik, tapi Akane sendiri dapat banyak sekali hujatan dari netizen-netizen sama fans online. Ya, dan episode ini cukup berat, jujur gue agak triggering menonton ini karena di episode ini kita melihat efek hujatan itu ke kondisi mental Akane di mana dia jatuh ke depresi dan akhirnya dia mencoba untuk mengakhiri nyawanya tapi untungnya last minute dihentikan sama MC dari Oshinoko sendiri. Jelas, topik suicide itu isu yang sangat sensitif. Kontroversi untuk Oshinoko sendiri ini tetapi muncul bukan karena dia membahas isu sensitifnya, tetapi lebih bagaimana storyline Akane mirip dengan kasus dunia asli Hana Kimura. Dengan banyak fans dan artikel yang bahkan berasumsi bahwa pengarang Oshinoko ini, Aka Akasaka, mengambil inspirasi langsung dari kasus ini. Bagi yang tidak familiar, Hana Kimura adalah seorang pembuat amatir Jepang muda yang secara tragis mengakhiri nyawanya sendiri di tahun 2020 pada usia muda 20 tahun. Kasus ini membuat kehebohan di Jepang, terutama karena belakangan diketahui bahwa alasan bunuh dirinya disebabkan bullying online yang dia dapat karena perannya dalam acara reality Terrace House. Menurut Ibu Hana Kimura, produser TV menekan Kimura untuk berperan sebagai karakter yang sering berulah supaya acara lebih menarik di kalangan penonton. Ini membuat dia tampil sebagai seorang yang jahat di mata penonton dan Hana menerima banyak sekali hujatan di media sosial. Kasus ini juga memulai perdebatan penting di masyarakat Jepang mengenai bahaya dari online bullying dan bahkan menghasilkan sebuah undang-undang baru di tahun 2022 yang menghukum pelaku bullying online. Buat beberapa orang, kemiripan kasus dengan dunia asli ini merupakan sesuatu yang terpuji. Karena Oshinoko ini mencoba menaikkan sebuah isu penting yang sebelumnya jarang sekali dibahas di publik. Tapi untuk beberapa lain menilai bahwa cerita ini terkesan eksploitatif karena memanfaatkan sebuah tragedi dunia asli sebagai hiburan untuk menonton. Salah satu yang memegang opini itu adalah ibu dari Hana Kimura sendiri, Kyoko Kimura. Dalam wawancaranya dengan majalah Shukan Josei Prime, ibu dari Hana Kimura ini mengatakan bahwa the words that the character was exposed to are exactly the word that Hana was exposed to.
We have talked about these things publicly through interviews and the like. How could those exact same words be used? I can overlook the fact that Hannah's death is being used like freak source material. Kyoko juga mengatakan bahwa menonton episode ini membuka banyak sekali trauma bagi keluarga dan kenalan mereka. Dan walau Kyoko tidak menentang sebuah anime mengcover isu penting seperti ini, dia merasa harusnya keluarga korban dihubungi terlebih dahulu untuk ditanyakan opininya sebelum ditayangkan. Nah, walau gue jujur sih banyak sekali simpati ke keluarganya Hana Kimura ya. Ya, ini gue juga tapi mungkin perlu sedikit ngebahas juga sih, apa bener nggak sih Oshinoko ini ngambil ceritanya langsung dari kasusnya Hana ini ya. Karena gue coba melakukan sedikit riset juga untuk kasus ini, dan walau memang ibunya Hana Kimura bilang bahwa banyak sekali komen-komen yang muncul di episode 6 di Oshinoko ini diambil langsung dari dulu kejadian dengan Hana, gue nggak bisa menemukan konfirmasi dari pihak lain yang mengatakan apa benar ini apakah komen yang sama atau mungkin yang mirip saja dengan kejadian kasus Hana ya. Nah, kalau gue coba lihat dari beberapa contoh lain, Aka Akasaka sendiri itu belum pernah secara langsung mengindikasikan bahwa arc yang muncul di Oshinoko ini diambil langsung dari kasus Hana Kimura. Paling dekat adalah ketika dia waktu itu mengasih interview di mana dia memberi hint bahwa ini memang diambil dari salah satu kasus yang terjadi di media Jepang. Ya, tapi Akasaka sendiri tidak menjelaskan apakah ini adalah kasusnya Hana Kimura. Ya, dimana kalau kita lihat sejarah terbitan Oshinoko sendiri, agak susah juga untuk memastikan, karena kalau kita lihat chapter di mana story arc ini di cover di manganya, yaitu chapter 23 sampai sekitar chapter 26, chapter manga ini pertama kali dipublikasi di bulan Oktober 2020. Ya, di mana ini adalah 5 bulan dari setelah Hana Kimura meninggal. Jadi walaupun nggak mustahil kalau Akasaka ngambil langsung inspirasi dari kasusnya Hana Kimura, umumnya kalau yang familiar dengan produksi manga, ya biasanya pengarang sama editor tuh sudah ngeplot storyline untuk chapter yang bakal terbit paling nggak 6 bulan, bahkan bisa sampai setahun sebelum chapter itu terbit. Ya, dimana jadi kalau memang bener ini ngambil dari Hana Kimura, kemungkinannya itu agak kecil karena berarti Akasaka itu harus ngubah banyak sekali plotline dalam waktu 5 bulan setelah kasus Hana Kimura ini terjadi, terutama ketika waktu itu investigasinya itu masih berjalan. Ya, jadi kemungkinannya Akasaka ngambil dari kasus Hana Kimura langsung itu agak kecil, walaupun tentu yang tahu sebenarnya itu pasti cuma pengarangnya sendiri. Nah, tapi banyak kalau begitu yang bilang, kenapa detail dari kasus ini kok banyak sekali mirip dengan kasusnya Hana? Kenapa dia bisa kok dapat detailnya itu sama persis yang mirip dengan kasusnya? Nah, ini jawaban yang kalau mungkin jawaban logisnya itu aslinya sedikit sedih, karena walau kasus Hana Kimura itu sangat tragis, sayangnya itu bukan satu-satunya yang terjadi di dunia reality TV. Ya, di Oshinoko sendiri, dia sempat memberi penjelasan bahwa kasus seorang bintang reality itu mengambil nyawanya sendiri, itu sudah pernah terjadi beberapa kali. Dan ketika gue melakukan riset untuk video ini, gue menemukan bahkan artikel ini dari metro.co.uk, sebuah publikasi di Inggris. Ya, artikel ini terbit 1 tahun sebelum chapter Oshinoko ini terbit dan Hana Kimura meninggal. Dan di situ mereka mendalami bahwa ditemukan udah sekitar 38 kasus berbeda di Inggris dan seluruh dunia ada kasus bunuh diri dari bintang reality TV ya. Jadi ini sayangnya bukan kasus satu-satunya ya. Salah satu psikologis yang bahkan bekerja di reality TV Big Brother, dia memberi pernyataan bahwa banyak sekali casting yang main di acara reality TV itu memiliki kondisi mental yang sangat parah setelah keluar dari acaranya. Banyak yang mereka tidak bisa menahan tekanan yang muncul karena tayang di berita reality TV ya. Jadi kasus ini pun tidak mengcover bahkan puluhan dari orang-orang lain yang mengalami depresi karena di reality TV, dan umumnya sumbernya itu sama karena mereka memainkan seorang karakter yang walaupun tidak ada skrip tapi masih ada arahan prosedur. Kalau karakter mereka itu tampil sebagai seseorang yang dibenci dari fans atau sebagai suatu antagonis, hujatan dan kritikan dari fans itu seringkali itu diterima langsung oleh para bintang-bintang ini. Jadinya ini menjadi suatu beban mental yang cukup berat untuk para bintang reality TV show. Ya, bahkan ketika gue meresearch kasus ini sekarang, gue menemukan ada sekarang satu kasus yang lagi berlanjut di
acara reality TV bernama Vanderpump Rules di Amerika, di mana sekarang ini sedang ada dogpiling juga ya, jadi sedang ada hujatan untuk salah satu castingnya yang bernama Tom Sandoval, di mana karena karakterisasi dia di dalam itu yang tidak disukai banyak fans, sekarang banyak secara online dia juga yang lagi menerima hujatan gitu ya, walaupun ya gue sendiri tidak mengetahui konteksnya karena gue tidak menonton acara reality TV ini. Walau begitu, gue juga nggak menyalahkan keluarga Hana Kimura tuh mengkritik Oshinoko. Karena walaupun gue nggak tahu ya untuk apa si Akasaka ini mengambil langsung cerita Hana Kimura. Coba kalian kalian bayangin kalian tuh ada di posisi si ibu Hana Kimura. Gimana dia yang baru kehilangan anak perempuan mereka dalam jangka waktu beberapa tahun lalu melihat kasus ini di mana yang posisinya hampir sama persis dengan kasus anaknya itu ada dan dibuat jadi diangkat menjadi cerita gitu. Mungkin bagi kita yang nggak ngalami kasus bullying kayak gini secara langsung itu mungkin ya Oshinoko itu kayak cuman oh iya nih cerita menarik tuh yang membuka mata yang menggambarkan gimana kondisi dunia entertainment itu. Tapi bagi keluarga yang ngalamin ini kayak satu satu tragedi yang diingatkan kembali gitu. Gimana kayak kemarin baru habis ini jadi diangkat lagi gitu. Dan kenapa ini gue tekankan ke sini? Karena baru-baru ini itu juga dilaporkan kalau beberapa fans anime Oshinoko ini juga nggak setuju dengan komen Ibu Hanakimura sekarang. Dan malah mengganggu Ibu Hanakimura ini lewat sosial media gitu. Nah, kalaupun kalian nggak setuju dengan opini ibunya tersebut, ya buat gue sih kita nggak usah lah ganggu keluarganya juga yang mengalami tragedi. Dan kamu buat yang fans Hoshinoko juga harusnya sadar lah bahwa pesan utama yang mau disampaikan Akasaka ini tuh bahwa tampilan di media itu bukanlah gambar sepenuhnya dan kita perlu untuk lebih baik antar satu sama lain. Dari semua paparan yang di atas tadi, gue pengen nanya opini lo sedikit deh, Kevin. Gimana opini lo untuk kontroversi Oshinoko ini? Ya, satu sih jelas gue simpati banget sama keluarganya Hana Kimura gitu ya. Walau gue sih nggak bisa tahu secara persis apa bener emang si pengarangnya si Akasaka ini ngambil langsung dari kasusnya Hana atau enggak ya. Walaupun beberapa ada di tuduhan Kyoko Kimura itu dibilang ada dibilang ngambil dari situ, gue nggak bisa pastiin situ dan gue sendiri sih makanya menjaga opini. Tapi kalaupun katakan lah ya, Akasaka ini nggak ngambil langsung dari Oshinoko, menurut gue sih nggak ada pembenaran sih kalau lo itu apa ngehujat keluarga yang mengalami tragedi gitu loh. Nggak bisa ada pembenaran lo di situ kayak apa Iya, ya betul. apa get a life please dong kalau lo di situ. Kalaupun nggak setuju ya udah nggak setuju aja gitu loh, kayak hormatin mereka punya opini dan lo punya opini. Dan kalau lu fans Oshinoko, poin dari ceritanya Akasaka itu kan itu kan. Jadi kayak gambaran yang lu dapat dari media tuh seringkali bukan gambaran full. Jadi kalau lu nggak ada gambaran full, mending lu tahan opini lo. Kalaupun menurut lo nggak setuju ya udah nggak setuju secara apa agree to disagree gitu aja dan lu nggak usah ngehujat orang terlalu berlebihan di situ nyampe mereka bisa depresi apalagi kalau ngancam keselamatan nyawanya mereka ya kalau kalau gue sih itu sih utama. Jadi lebih ke arah ini ya, ke arah ya jangan asal komen lah ya, gitu betul ya. Iya, tahanlah kalau lu tidak yakin, ya tahanlah lidah lu berbicara gitu ya. Karena ya itu tadi kita harus kadang nggak cuman di apa yang fans Oshinoko tapi juga kita lihat di dalam negeri maksudnya gimana pun juga semua itu adalah hal di balik layar itu adalah sebuah entertainment. Ya hal entertainment itu ya seperti yang tadi Kevin bilang kan. Nggak semuanya tuh sesuai dengan ini gitu. Dan ya itu tadilah jangan jangan dengan entengnya kayak mengetik dan hujat gitu. Coba lo bayangin yang tadi itu kan. Lo jadi ibunya Hana Kimura yang ngelihat kayak gini ya, ya lo bayangin lo punya anak, lo kehilangan anak terus tiba-tiba ada ada apa ya ada cerita yang bukan yang mengangkat ya cerita yang mirip kondisi anak lu gitu ya otomatis kan ya keinget keinget apa
Memori buruk lah. keinget. Iya, memori buruk. Ya udahlah gitu. Kalau dia mungkin, kalau buat gue sih, kalau dari dia ya, dia mau komplain ya masih ada hak lah ya. Walaupun Hmm. kita kan ya tadi itu tadi, kita nggak tahu itu mengangkat persis ceritanya apa enggak. Cuma ya kita yang unrelated person ya, lo mau komen ya gimana gitu. Itu sih dari gua. Ya, mungkin sih tapi dari kita sekian dulu ya sampai sini ya guys ya. Jadi sampai sini dulu, sampai ketemu lagi next time dan please dong sekali lagi ya tolong walaupun online tetap kita berperilaku sopan antara satu sama lain. Yes. Bye bye. Bye.